Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan Marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya absen dulu ya. Bunga Adinda. Hadir, Bu. Debbie Ayu. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini bisa banyak yang bisa ikut ya. Dari 30-an anak, 26 sudah bergabung. Meskipun pembelajaran kita daring, ya, semoga kalian tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Ya, meskipun kita tidak tatap muka secara langsung ya, hanya bisa melihat monitor masing-masing atau layar HP-nya masing-masing. Tetap semangat ya. Semangat. Semangat enggak? Iya, Bu. Nah, semangat Iya, ya. Bu. Nah, biar agak mencair suasananya ya. Untuk materi hari ini yang akan kita bahas tentang materi tipe data, variabel, dan konstanta. Tujuan dari materi ini supaya kalian nanti bisa memahami apa sih tipe data itu, apa sih variabel itu, dan apa itu konstanta. Dan nanti kalian bisa menerapkan tipe data, variabel, konstanta itu ke dalam program. Dan juga dapat menentukannya nanti supaya nanti program kalian itu bisa berjalan dengan lancar. Karena pemilihan tipe data dan variabel yang tepat itu nanti mempengaruhi kerja memori dari komputer kalian. Sehingga harus benar-benar pas ya menentukan tipe datanya. Saya akan membagikan sedikit materi. Kelihatan di layar kalian, tujuannya supaya kalian nanti mampu memahami variabel tipe data dan konstanta, dapat menerapkan penggunaan variabel tipe data dan konstanta dalam permasalahan pemrograman, dan dapat membuat kode program sesuai dengan variabel tipe data dan konstanta. Sekarang saya coba tanya, apa sih variabel itu, apa sih tipe data itu, dan apa konstanta itu? Pernah mendengar istilah ini? Pernah mendengar? Pernah. Nah, ayo kira-kira apa istilah ini? Variabel itu simbol yang memiliki nilai. Wah, pinter sekali Mbak Husnul. Sudah belajar berarti ya. Ada lagi tipe data apa? Tipe data itu jenis data. Jenis data. Ya. Terus ayo yang lainnya coba. Konstanta itu apa, Rek? Konstanta. Nilai tetap. Nilai tetap. Ya, nilainya selalu tetap seperti itu ya. Nilainya tidak bisa berubah-ubah ya. Tetap seperti itu ya. Contoh penerapannya. Soal Adi ingin membuat program untuk menghitung luas segitiga, di mana alasnya adalah 5 cm, tingginya adalah 7 cm, dan output yang akan ditampilkan seperti ini. Jadi nanti setelah jalankan keluarnya itu adalah masukkan alas 5, ya, masukkan tinggi 7. Kemudian luas segitiga adalah 17,5. Sekarang bantulah Andi untuk menentukan variabel dan tipe data yang digunakan. Dan buatlah programnya. Kira-kira ada bayangan dari sini? Ada.
tentukan variabel dan tipe data yang digunakan. Kira-kira variabel yang ada di situ ada berapa ya? Variabelnya ada apa saja? Alas, tinggi terus sama luas tinggi, segitiga, alas terus luas. segitiga. Ya, betul. Tiga. Nah, sekarang kalian tentukan tipe data yang cocok untuk alas itu apa? Tipe datanya? Angka bulat. Berarti tipe datanya apa? Integer. Ya. Alas tipe datanya integer. Kalau tinggi tipe datanya apa? Integer. Integer ya. Tinggi tipe datanya integer juga. Lah, kalau luas apa tipe datanya? Real. Real, betul. Nah, tipe datanya kan berarti sudah diketahui kan, variabelnya tadi ada alas, tinggi, dan luas. Ya, tipe datanya, alasnya tipe datanya integer, tingginya tipe datanya integer juga, luas tipe datanya real. Ya. Real. Ya. Kita lihat jawabannya seperti ini. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa buka tutorial pembuatan program sederhana di link YouTube ini. Sudah dilihat tadi videonya? Ada pertanyaan? Sudah. Sudah paham atau tidak? Paham. Nah, tidak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tarik kesimpulan ya dari pembelajaran pagi ini. Coba saya minta bantuannya Mbak Dwi Husnul. Kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa ya? Kalau tipe data integer itu berupa bilangan bulat yang berbentuk angka, sedangkan tipe data real itu dapat dilihat dari operasi yang dibutuhkan dalam proses perhitungan. Berisi bilangan yang bisa memuat angka di belakang koma. Terus kalau tipe data char hanya menyimpan satu karakter. Kalau bisa berupa huruf atau angka. Kalau tipe data string menyimpan lebih dari satu karakter berupa kalimat biasanya. Kalau tipe data boolean isinya berupa true dan false atau benar dan salah. Betul sekali. Ya, betul sekali kesimpulannya. Saya hanya menambahkan saja dalam menentukan tipe data atau variabel ya. Menentukan tipe data itu kita harus benar-benar tahu ya, datanya ini jenisnya apa. Harus benar ya. Jadi kalau dia memuat angka berarti menggunakan integer. Angkanya berupa bilangan bulat integer. Kalau berupa pecahan berarti real ya. Kalau dia karakter berarti menggunakan tipe data char atau string. Harus tepat ya. Kemudian untuk penulisan dalam program itu selalu diawali dengan sintak atau perintah var, kemudian nama variabelnya apa, titik 2, tipe datanya apa, dan diakhiri dengan titik koma. Kira-kira seperti itu ya kesimpulannya untuk hari ini. Sebelum saya akhiri, saya minta setelah ini nanti kalian coba akses Google Classroom kalian. Di situ saya sudah membagikan LKPD, namanya LKPD variabel tipe data dan juga evaluasi dari variabel dan tipe data. Coba kalian kerjakan LKPD-nya. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang operator dan ekspresi. Marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua kan? Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Saya cek dulu kehadirannya ya. Diva Olivia, Hadir, Bu. Fitri Catur, Hadir, Bu. Sip. Alhamdulillah banyak yang bergabung dalam kegiatan hari ini ya. Nah, meskipun kegiatan pembelajaran kita jarak jauh hanya melalui daring seperti ini, semoga kalian tetap semangat belajarnya. Mana semangatnya? Semangat, Bu. Nah, semangat gitu loh ya. Masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin tentang materi apa? Ingat, Bu. Pembelajaran Tentang variabel, tipe data, dan konstanta. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas materi tentang operator dan ekspresi. Di mana materi ini masih berkaitan dengan materi minggu kemarin tentang variabel, tipe data, dan konstanta. Nah, jika kita membuat sebuah program, pasti akan ada variabel, ada tipe data, ada operator dan ekspresi. Nah, manfaat dari mempelajari materi ini adalah jika kita membuat sebuah program, kita dapat menentukan variabel, tipe data, operator, dan ekspresi yang cocok untuk program tersebut. Saya share dulu materi hari ini. Materi kita tentang operator dan ekspresi. Tujuan pembelajaran kita yaitu memahami macam-macam operator dan ekspresi. Kemudian menentukan operator dan ekspresi dalam permasalahan pemrograman. Dan membuat kode program dengan operator dan ekspresi. Nah, coba kalian amati tampilan program ini. Di situ ada program dengan nama bilangan. Sekarang saya tanya, kira-kira operator apa saja yang digunakan dalam program ini? perkalian, pembagian, Perkalian, pembagian, mod, Oh ya, ada perkalian ya, ada pembagian, ada mod. Nah, terus bagian mana aja disebut dengan ekspresi? A kali A dikali B, A per A B. dibagi B, A mod B. A mod B sama dengan 0. Pinter sekali, bagus sekali ya jawabannya ya. Nah, terus kira-kira yang bagian mana yang disebut assignment? Titik 2 sama dengan. Titik 2 sama dengan. Ya, di situ ada titik 2 sama dengan ya, ada D titik 2 sama dengan. Nah, itu operator assignment. Sekarang saya tanya lagi, mengapa variabel D, E, dan C itu tipe datanya berbeda? Ada yang integer, ada yang real, ada yang boolean. Berbeda karena operasi yang dilakukan menentukan tipe data dari variabel yang diberi nilai. Ya, bagus sekali jawabannya. Nah, sekarang saya jelaskan sedikit ya tentang operator dan ekspresi. Operator itu adalah sebuah simbol yang memberitahukan compiler Pascal untuk melakukan sebuah operasi matematika maupun operasi
logika. Nah, macam-macam operator aritmatika itu adalah operasi hitung dari bilangan-bilangan. Nah, operator boolean itu operator yang digunakan pada sebuah statement. Sedangkan operator relasional adalah operator yang menghubungkan nilai dari variabel. Yang termasuk dalam operator aritmatika itu ada tambah, plus, minus, min, pengurangan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, if, dan mode. Contoh programnya seperti ini. Yang termasuk dalam operator relasional itu ada sama dengan, ada lebih besar, lebih kecil, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan. Yang termasuk dalam operator boolean ada and, or, dan not. Hasil dari operasi operator boolean ini nanti akan menghasilkan true atau false. Ekspresi itu sesuatu yang jika diproses akan menghasilkan suatu nilai. Istilah dalam ekspresi ini nanti ada operator dan operan. B, A bintang B. Nah, operatornya adalah bintangnya ini. Perkaliannya ini adalah operatornya. Operannya, kalau operator itu berarti simbolnya. Kalau operan itu nilai yang dioperasikan. Contohnya A kali atau nilainya adalah A dan B. Operator assignment dalam Pascal itu menggunakan titik 2 sama dengan. Operator assignment ini adalah operator yang digunakan untuk memasukkan suatu nilai ke dalam variabel. Contohnya variabel D ini dihasilkan dari A kali B. Maka penulisannya D titik 2 sama dengan A kali B. Nah, kira-kira ada pertanyaan dari penjelasan saya tadi? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, Bu. Nah, jika tidak ada pertanyaan, silakan kalian buat kelompok yang beranggotakan 4 orang. Kemudian buka LKPD yang sudah saya bagikan di Google Classroom dan kerjakan secara berkelompok. Saya beri waktu 1 jam untuk mengerjakannya. Kita kembali lagi nanti ke Zoom meeting ini setelah 1 jam ya. Jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan di Google Classroom. Bagaimana? Sudah selesai semua anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, sudah. Silakan salah satu perwakilan kelompok bisa mempresentasikan hasil jawabannya. Ya, siapa? Saya, Bu. Oh ya, Randy. Saya, Bu. Silakan. Silakan, Ren. Jawaban nomor 1 menentukan volume kerucut. Ya, algoritmanya, Ren. Algoritma volume kerucut. 1. Mulai. 2. Masukkan jari-jari. 3. Masukkan nilai tinggi. 4. Hitung volume sama dengan 1/3 dikali V dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi. 5. Tampilkan volume. 6. Selesai. Ini ya tampilan programnya ya. Jari-jarinya menggunakan variabel R ini. Ya, Ya, tingginya T. ya, Bu. Ya, tampilannya seperti ini ya. Ada pertanyaan dari kelompok lain atau memberikan komentar dari kelompok lain? Sudah jelas semua? Sudah. Sudah. Terima kasih, bagus sekali presentasinya Randy. Jika tidak ada pertanyaan, mari kita tarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Silakan Dwi Husnul disampaikan kesimpulannya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah operator adalah simbol yang memberitahukan kompiler Pascal untuk melakukan suatu operasi matematika maupun operasi logika. Macam-macam operator logika ada 3. Yang pertama, operator aritmatika digunakan untuk operasi hitung bilangan. Contohnya pembagian, perkalian, pengurangan,
motif. Yang kedua, operator relasional digunakan untuk menghubungkan nilai dari variabel sehingga menghasilkan nilai true dan false. Contohnya, sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan. Yang ketiga, operator boolean digunakan untuk menghubungkan dua pernyataan atau lebih. Contohnya, not, and, dan or. Ekspresi adalah sesuatu yang jika diproses menghasilkan suatu nilai. Assignment dalam Pascal menggunakan tanda titik dua sama dengan. Tepat sekali kesimpulannya ya. Selanjutnya untuk evaluasi kalian, silahkan kerjakan soal evaluasi yang sudah saya bagikan di Google Classroom. Nah, batas mengerjakannya sampai nanti malam jam 23.59 ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas materi tentang operasi aritmatika. Penasaran dengan materi tersebut? Nah, kalau penasaran silahkan kalian pelajari materi yang saya bagikan di Google Classroom. Sebelum saya akhiri, silahkan ketua kelasnya memimpin berdoa. Setelah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Tetap jaga kesehatan ya, jaga jarak dan jaga kebersihan. Nah, jangan lupa pakai masker supaya terhindar dari COVID-19. Tetap sehat, tetap semangat. Semangat ya. Nah, Ya, Bu. saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.